안 돼? Yeah, okay. Go out. Go. Yeah. running. Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Sehat kan? Ya nggak sehat, disehatin aja lah ya, biar nggak ribet. Oke sob? Nah Sobat pecinta uik-uik dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mereview film Korea nih. Ya film ini bisa menjadi rekomendasi bagi kalian para kolektor film pemersatu bangsa. Apalagi dengan kehadiran artis yang gunung aktifnya ditato. Emang paling suka kalau review filmnya dia. Bisa dicek ya sob, di video sebelumnya di channel ini. Banyak banget dah review film dari artis ini. Ya karena emang cantik dan bodinya itu loh sob, yang wow sangat menggoda. Tapi sob, jangan sampai dijadikan bahan colai di kamar mandi ya, sambil nonton ini film, oke sob? Oh iya, jangan lupa juga siapkan tisu buat jaga-jaga. Ya barangkali kalian sangai berat, terus keluar gitunya. Aduh, kamret. Oke sob, film ini berjudul ini nih. Langsung aja lah, judulnya diketik di Google ya sob, buat nonton secara fullnya. Karena video ini adalah video spoiler sob. Nah film enak-enak ini menceritakan seorang cowok bule penghuni kos baru, tapi langsung jadi idaman bagi para wanita di sana. Dan bahkan mereka malah saling menawarkan goanya dibobol oleh rudal dari bule itu. Wah, kan langsung dapat rezeki dia. Oke sob, sebelum lanjut jangan lupa tekan subscribe dulu ya sob. Dan tanpa berlama-lama sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, tarik celana kolor pacar kalian sekenceng-kencengnya biar gak melorot. Dan langsung saja gas oi. Di awal film kita diperlihatkan seorang cowok yang baru saja bangun tidur. Kita sebut saja cowok ini dengan nama Benny. Saat si Benny ini mau masuk ke kamar mandi, tanpa disengaja dia malah nabrak ke gunung aktif milik mbak-mbak yang gunungnya ditato. Ini dia orangnya. Wah masih pagi udah dapet asupan, enak bener dah. Dan dengan kejadian itu, jelas saja lah si mbak ini ngomel-ngomel, apalagi waktu itu dia cuma pakai kautang untuk menutup gunung aktifnya itu. Mayan pemandangan di pagi hari. Dan saat si Benny mau masuk ke kamar mandi, tiba-tiba aja seorang cewek bernama Lia langsung narik bajunya dan main robos aja. Dan ya mau gak mau si Benny harus nungguin teman kosnya yang seenak pantatnya main terobos-terobos aja. Kemudian scene berpindah ke sebuah kamar di mana di sana ada sepasang kekasih yang baru saja selesai ngik-ngikan. Si cowok kita panggil saja namanya Kiki, sedangkan si cewek kita sebut saja namanya Leni. Singkat cerita, saat hari sudah siang, terlihat Benny yang lagi asik minum jamu beras kencur campur kunir asem bareng si Lia. Dan karena si Lia minum terlalu banyak, ketika ia melihat Benny muncullah rasa sangai. Dan seketika itu dengan manja dan suara yang mendesah-desah, Lia menggoda Benny dan menawarkan untuk goa berhutan miliknya dibobol oleh si Benny. Dan ya tentu sajalah si Benny pun luluh. Ya iyalah, kayak kucing garong dikasih ikan asin, ya langsung diembat lah. Dan dengan tawaran yang begitu menggiurkan itu, si Benny pun langsung mengik-ngik si Lia. Mantap gak tuh? Besoknya ketika Kiki yang lagi asyik ngobrol dengan seorang bule tampan yang berniat akan ngekos di situ. Kita sebut saja bule dari Eropa ini bernama John. Tidak lama kemudian, anak-anak kos yang gak ada kerjaan itu pun pada ngumpul buat kenalan sama si John. Setelah ngobrol-ngobrol santuy, Leni yang sangat terpesona dengan ketampanan si John, ia pun langsung ngajakin John buat lihat kamar barunya. Setelah mereka pergi, terlihat Benny yang tiba-tiba marah-marah gak jelas. Ya mungkin karena iri kali ya,
Secara dengan adanya si John di kos itu, si Benny bakal kalah saing dong. Saat siang hari, cewek-cewek di kos itu terlihat lagi asik ngegibahin mas-mas bule itu. Bahkan para garangan wati itu malah pada taruhan buat dapetin si John. Dan si mbak yang gunungnya ditato ini langsung berdiri buat tancap gas ke kamar si John untuk unjuk kebolehannya. Sementara itu, di kamarnya si John ternyata lagi asik olahraga. Tapi bukan olahraga 5 jari kayak kalian gitu ya. Bercanda sob. Dan saat si Mbak Tato masuk ke kamarnya, si John pun langsung menghentikan aktivitasnya. Si Mbak Tato ini dengan pedenya langsung ngajakin si John buat minum-minum sambil nongkrong di warung kucingan dekat kosnya. Melihat body Mbak Tato yang aduhai asoy menggoda, waduh mantap dah. Tanpa pikir panjang, si John pun mengiyakan ajakan dari Mbak Tato. Singkat cerita, keduanya pun sampai di angkringan yang dituju. Di sana mereka ngobrol banyak hal, dan karena itu keduanya pun jadi makin dekat. Setelah ngobrol lama, John langsung kepincut sama si Mbak Tato. Apalagi Mbak Tato ini punya body yang sangat aduhai asoy menggoda, dan membuat si John sangat berat tentunya. Dan karena Mbak Tato mulai melayangkan kode-kode minta dibobol gua berhutannya, John pun langsung mengajaknya untuk ngik-ngikan bersama. Dan akhirnya terjadilah pergelutan duniawi antara rudal Eropa dan cerabi lembut Korea. Wah, pasti kalau jadi anaknya blasteran tuh. Singkat cerita, besoknya si John ngajakin anak-anak kos buat sarapan pakai menu yang biasa dia makan di negaranya, yang gak lain adalah sandwich. Sementara itu, si Benny yang emang dari awal gak suka sama si John itu pun tanpa basa-basi langsung pergi dari sana. Setelahnya, para betina ini ngumpul lagi buat ngegibahin si John. Dan kali ini mereka sepakat kalau sekarang giliran si Lenny buat adu kebolehan naklukin hatinya si John. Scene pun berpindah ke sebuah angkringan di mana si Benny lagi ngobrol bareng Lia. Benny yang udah kangen sama gua berhutannya milik si Lia, Benny pun langsung ngajakin cewek di depannya itu buat ngik-ngikan bareng. Tapi karena sekarang Lia lagi kasmaran sama si bule itu, Lia pun langsung menolak permintaan itu dan ngeloyor pergi begitu saja. Sontak, hal itu membuat Benny nambah kesel sama si John. Padahal rudalnya udah siap diluncurkan, malah lawannya nolak. Kasian dah. Di lain sisi, Kiki yang lagi berdiri di jalan gak sengaja lihat pacarnya alias Lenny lagi gandengan mesra sama si John. Kiki yang masih sabar pun langsung menyapanya. Tapi yang disapa malah sombong. Lenny sama si John langsung main lewat begitu saja dan menghiraukan si Kiki. Padahal si Kiki ini adalah pacar dari Lenny. Dan ternyata Lenny sama si John lagi jalan menuju ke sebuah hotel. Setelah masuk kamar, si John langsung ngajarin si Lenny cara bercocok tanam ala-ala bule gitu. Tapi masa beda ya? Gaya bercocok tanam ala Eropa dengan gaya bercocok tanam ala Asia. Mungkin ada gaya freestyle-nya gitu kali ya. Sementara itu, Kiki yang sakit hati terlihat lagi curhat sama si Benny di sebuah angkringan. Di situ Kiki bilang kalau ia mulai nggak suka sama kehadiran John yang bikin cewek-cewek pada klepek-klepek. Dan si Benny pun ngerasain hal yang sama. Dia juga udah enek banget karena semua cewek di kos-kosan itu sudah diembat sama si John. Dan akibatnya nggak ada satupun cewek yang mau diajakin mantap-mantap sama dia. Di sisi lain terlihat Lia yang lagi keasikan main smartphone. Gak lama kemudian John datang sambil bawa kamera. Lia yang dasarnya emang jago naklukin para garangan pun langsung minta si John untuk motoin dia. Mereka pun pergi ke sebuah pantai dan berfoto-foto di sana. Di perjalanan pulang, Lia ternyata masih belum puas. Lagi-lagi dengan manja, cewek itu pun minta si John buat mampir ke sebuah hotel. Dan tentunya kalian tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya.
Di situ malah si Lia yang merayu si John agar si John mau membobol gua berhutan miliknya. Ya, lagi-lagi si John dapat rezeki nih. Begitulah nasib cowok good looking, banyak rezekinya. Kampret. Singkat cerita, malam pun tiba. John diajak minum-minum oleh Benny dan Gigi. Di sana, Benny dan Gigi bilang kalau John harus pergi dari kos-kosan itu. Di sana, John sih cuma bisa nurut dan langsung ngucapin makasih karena selama ini dua cowok di hadapannya itu udah baik banget sama si John. Baik apaan coba? Malah diusir gitu loh, hanya gara-gara kalah saing. Kampret dah. Setelah John pergi dari sana, cewek-cewek di kos itu pun langsung murung. Ya secara gitu, mereka udah seneng sama rudalnya si John yang ukurannya jumbo maksimal. Kampret dah. Tapi ya udahlah ya, hidup harus tetap dijalani. Masih banyak bule di luar sana. Di akhir film, si Kiki langsung menempelin informasi kalau di kosnya masih ada kamar kosong. Dan film pun tamat. Oke sob, begitulah review film mantap-mantap kali ini. Ya meskipun ceritanya rada nggak masuk akal, tapi dimasuk-masukin aja lah ya. Yang penting udah bisa lihat body asoynya mbak-mbak yang gunung aktifnya ditato itu. Oh iya sob, jangan lupa untuk subscribe ya, karena nantinya akan ada banyak review film dari mbak-mbak gunung bertato itu. Jangan sampai ketinggalan ya. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.